Di awal-awal pemerintah Kota Singkawang berdiri, saya memang sebelum dari Kotip, karena dia pindahan, karena memang saya asli memang dari Singkawang, dari Kotip, sampai kita merancang menjadikan pemerintah Kota Singkawang. Saya ingat beliau dia minta Pak Awang 2001-2002 udah hadir, merangkak dari kecamatan sampai AP, sampai kepada jabatan yang paling tinggi selain Sekda dan PJ Wali Kota. Ia adalah sebuah anugerah dan rahmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada yang bersangkutan. Tetapi saya mohon maaf sekali lagi menjadi itibar bagi kita semua, terutama bagi diri saya, karena saya masih mohon maaf harus menjalani karir saya masih sampai 2030 Pak Jasbu. Saya pun tidak tahu nasib saya bagaimana. Saya hanya minta tolong, minta selamatkan aja, minta jauhkan dari musibah dengan kesusahan. Iya ya, mudah-mudahan saya minta doa dari Pak Haji dan Bu Haji, dan juga doa saya kepada Bu Haji dan semuanya, minta semua kita sayangi Allah, sayang kepada kita, berikan barokahnya kepada kita, selamatkan kita, jangan sampai kita mendapatkan musibah. Satu kata yang disampaikan oleh beliau di dalam, saya tidak adik-adik yang dah nak saya dapatkan. Kalau bercerita harta, saya adik lebih mungkin dibandingkan dengan pegawai yang lain. Kalau cerita kekuasaan, saya dah merasakannya, sudah saya raih semuanya, dari Sekda sampai PJ Wali Kota, dan tidak akan terulang lagi, tidak akan ada PJ lagi berikutnya dengan aturan yang baru. Nah, jadi memang beliau memang pada saat berada di posisi yang tepat dan waktu yang tepat sehingga bisa mendapat meraih. Tetapi ketika ada persoalan hukum, pada akhirnya mohon maaf, ya mohon maaf, apa yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, nama baik yang kemana-mana selalu kita jaga di mata orang, di mata masyarakat, di mata keluarga. Ketika Allah telah menjadikan, mentakdirkan kita harus mendapatkan ujian, maka semuanya pun akan sirna. Dan kembali lagi, bayangkanlah, habis semuanya, habis semuanya. Tidak tahu lagi. Tadi kata Pak Haji Bul ngatakan dah pasrah dan tidak tahu artinya apa yang mau dilakukan. Tetapi ia adalah sebuah batu ujian kepada beliau, tetapi menjadi iktibar juga kepada kita semuanya gitu. Karena pada akhirnya tadi kembali kita, walaupun Indonesia telah merdeka yang 80 tahun, tetapi kita masih belum merdeka dari hati kita. Bagaimana Pak? Saya masuk ke Sinun, jangan kena sampai bermalam-malam, dah sebulan lebih beliau. Saya pergi ke Sinun jenguk kawan, ngurus Pak Suhadi 1 jam 2 jam tuh rasanya dah bukan lagi gelisahnya saya di dalam di Sinun Pak. Menghadapi orang-orang kita di dalam, bayangkannya bagaimana gitu. Apa lagi kawan-kawan kita siapa pun dia, termasuk beliau yang ada di sana, saya mendapatkan betapa berat dan betapa apa yang mungkin mau dikatakan tidak terpikirkan lah kali tiba-tiba kita harus mengalami demikian. Oleh karena ya bapak-bapak dan ibu-ibu aja sekalian, satu ingin pesan saya kepada kita semuanya, dan menurut saya menjadi pesan kemerdekaan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang kita terima sudah ya sampai 80 tahun itu, kita akan merdeka dari hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita nak dimanapun, sama juga dengan kita. Kalau orang banyak utang, pamenya salah satu juga orang banyak utang, dan merdeka juga deh. Nenek duduk di warung kopi pun dan mau, mana dia nak berjumpa dengan orang yang berutang Pak, orang di warung kopi. Tah kemana-mana betapur sana, betapur sini, karena takut, karena orang ngajar utang. Artinya yang bersangkutan belum merdeka. Oleh karena ya, Pak Haji dan Ibu Haji semuanya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Nyame kita titipkan bini dengan kita, titipkan anak dengan kita, dengan harta banda semua yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Mudah-mudahan ia akan menjadikan kita merdeka dari hati kita seorang. Dan mudah-mudahan dengan kita merdeka, kita akan memberikan kemerdekaan kepada kerabat kita, memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki juga kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Sehingga merdeka itu bukan hanya dari hati kita
kita juga akan menyebarkan merdeka itu ke hati-hati orang lain yang berada di sekeliling kita. Ia aja mudah-mudahan niat yang baik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sekali lagi, tidak bosan-bosannya kita selalu memberikan rahmat kepada Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan, karena ada satu amalan yang perlu boleh juga ada yang mudah-mudahan boleh kita pada saat sujud terakhir kita tambahkan doa Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Ada biasa di YouTube, ada berapa. Intinya ketika setelah kita membaca terakhir sujud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kita tambahkan dengan Allahumma rzuqna makhraja. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dan jalan yang tidak tersangka-sangka, atau jalan kemudahan, jalan keluar. Jalan keluar itu kan banyak, dari kesulitan, dari api dan sebagainya. Jalan keluar apapun dengan masalah yang ada kita, Allah akan membukakan pintu jalan yang kita manusia kadang-kadang kita tidak terpikirkan. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun kata manusia tidak bisa, Allah akan membukakan jalan kepada kita. Jadi mungkin ya saja pesan saya, mudah-mudahan menjadi amalan kita dawamkan ada dalam kesempatan di dalam setiap sujud akhir. Karena mohon maaf, ada sebagian orang mengatakan kapi weteng orang laka sholat. Kan ada kadang-kadang orang laka sholat tuh langsung curnya kan ya, langsung tahu deh.